Masuk dok, karena sinyalnya dok. Jadi masuk. Iya, lihat dokter. Sudah dok. Sudah. Suara dokter jelas nggak? Jelas dok. Dok. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter izin buka dulu. Saya Dr. Medina Atia SPA dari Departemen Biokimia dan Kimia Medik FK Unsri. Pada pagi hari ini akan mengajar kalian mengenai metabolisme vitamin dan metabolisme yang mineral. Untuk yang pertama ini kita akan kuliah mengenai metabolisme vitamin terlebih dahulu. Jadi seperti yang diketahui ya, bahwa vitamin itu merupakan salah satu nutrien organik ya yang dibutuhkan dalam jumlah kecil dan umumnya tidak diproduksi atau disintesis oleh tubuh, sehingga kita harus memasuknya dari makanan. Vitamin ini dibutuhkan untuk berbagai macam proses metabolisme tubuh ya, yang juga fungsinya untuk kehidupan, pertumbuhan, dan kesehatan manusia. Nah, vitamin ini fungsinya tadi seperti yang kita ketahui sangat penting atau sangat vital dalam proses kehidupan. Makanya di sini waktu itu nama vitamin itu ya karena dari bahasa vital ini, disebut vital jadi vitamin. Aminnya dari mana? Jadi amine dulu dipercaya setiap vitamin itu mengandung kandungan amino. Makanya vitamine awalnya ada E-nya di belakang. Cuman ternyata tidak semua vitamin mengandung amine, maka E-nya dihapus, jadi vitamin saja. Vitamin ini nggak berasa. Terus yang tadi fungsinya yaitu salah satunya mengatur metabolisme, membantu mengubah energi dalam lemak, karbohidrat, dan protein menjadi ATP, kemudian mendukung pertumbuhan dan reproduksi. Kalau kekurangan vitamin tentunya bisa menyebabkan konsekuensi yang berpotensi serius. Kemudian klasifikasi vitamin ini dibuat berdasarkan kelarutan vitamin, sehingga ada dua golongan, yaitu vitamin yang larut air dan larut lemak. Nah, cara yang paling mudah mengingatnya adalah mengingat dulu yang larut lemak, ya, karena cuma ada 4, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kita singkat dengan AD ya biasanya. Ya. Sisanya itu semua larut air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Jadi vitamin B kompleks ini kurang lebih ada 7, nanti terbagi lagi bersama vitamin C jadi 8. Yang mempengaruhi kelarutannya adalah pencernaannya, ya, penyerapannya, pengangkutannya, penyimpanan dan ekspresinya. Nah, ini adalah pembagian vitamin tadi berdasarkan klasifikasi kelarutan, di mana ada 2, yaitu yang larut lemak, A, D, E, dan K, D, kemudian yang larut air ya, yang non B kompleks ialah vitamin C, yang B kompleks ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya sudah ada 8. Ini ada 2 lagi, yang energy releasing fungsinya, kemudian ada yang hematopoietik untuk pembentukan sel-sel darah. Ya, yang sel-sel darah itu ada asam folat, ada juga cyanokobalamin ya, B9 dan B12. Sisanya untuk pelepasan energi yaitu yang B1, B2, B3, B6, B7 dan B berapa ini? Dokter kelihatan. Pantothenic acid ya pokoknya. Nah, yang ini perbedaan antara vitamin larut air sama vitamin larut lemak. Kalau larut air ya jelas larut di air. Kemudian dia sifatnya siap diekskresi oleh ginjal, jadi dia gampang sekali keluar ya. Begitu kelebihan langsung diekskresi. Kemudian fungsinya sebagai koenzim dan juga untuk metabolisme energi ya, seperti tadi umumnya. Kemudian untuk vitamin C, tiamin, riboflavin ini sifatnya sangat rentan terhadap panas dan suasana basah. Kemudian defisiensinya yang minimal itu lebih sering terjadi. Untuk vitamin larut lemak itu diserap dengan lemak makanan dalam sel. Misal ini kayak sejenis sel-sel lemak gitu ya dalam tubuh.
dia diekspresikan juga, tapi sangat lambat karena tadi dia larut lemak tadi ya. Kemudian dia disimpan dalam jaringan adiposa dan juga hepar ya hati, sehingga cenderung memiliki resiko toksisitas lebih besar ketika dikonsumsi berlebihan. Karena dia disimpannya di situ ya. Jadi ya hati-hati juga, tidak boleh terlalu berlebihan karena bisa bersifat toksik karena tidak gampang diekspresikan tadi. Jadi dia mengendap lah istilahnya. Kemudian yang kilomikron yang mengandung vitamin larut lemak itu ditransportasikan melalui limfe ke aliran darah dan pada akhirnya juga ke hepar. Untuk pengangkutannya, vitamin ini yang larut lemak ini membutuhkan lipoprotein dan binding protein. Nah, ini adalah vitamin larut air ya. Ini tabel yang berisi kayak seperti ringkasan singkat gitu ya, ringkasan dari keseluruhan vitamin larut air yang tadi ada vitamin C ya, ada yang B1, B2, B6, niacin, pantothenic acid ya, ada biotin, folic acid dan juga B12. Ini bentuk koenzimnya yang digunakan untuk metabolisme di dalam tubuh, jadi nggak murni langsung bentuk vitamin yang ini yang digunakan, tapi dalam bentuk koenzim vitamin ini yang nanti digunakan dalam reaksi tubuh ya. Ini adalah tipe-tipe reaksinya dan juga kalau kekurangannya vitamin ya yang di kolom keempat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk struktur senyawa dari vitamin itu sendiri ya. Ya, ada vitamin B5, B2, vitamin C, B3 ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang untuk vitamin C, yang pertama kita bahas dulu yang larut air, disebut juga asam askorbat. Nah, vitamin C ini disebut vitamin serbaguna, dia larut dalam air, terus merupakan turunan heksosa, dan strukturnya sangat mirip dengan monosakarida ya. Sifat asam vitamin C ditentukan oleh gugus hidroksil enolat, yaitu agen produksi yang kuat. Ya, ini adalah struktur vitamin C dan senyawa yang berhubungan, ya, yaitu yang L-ascorbic acid, kemudian yang bentuk oksidasinya, kemudian bentuk-bentuk lainnya. Untuk biosintesis dan metabolisme vitamin C itu sebenarnya kalau hewan itu banyak ya yang bisa mensintesis asam askorbat sendiri ya dari glukosa. Nah, kan tetapi kalau manusia dan hewan-hewan primata, marmut, kelelawar itu tidak dapat mensintesis asam askorbat ya. Makanya kita perlu konsumsi. Karena apa? Karena kekurangan enzim tunggal bernama L-gulonolactone oxidase ya. Kemudian vitamin C ini diserap dengan cepat dari usus dan tidak disimpan di dalam tubuh dalam batas tertentu. Jadi dia walaupun kita konsumsi banyak, tinggi gitu ya, misalnya UC 1000, ada 1000 mg, itu tidak semua yang kita disimpan dalam tubuh. Kalau memang udah cukup, dia akan diekspresikan. Nah ya, jadi dia akan diekspresikan dalam urin ya, sebagai metabolitnya yaitu asam diketoglulonat dan asam oksalat ya. Kemudian untuk aktivitasnya itu ada bentuk asam askorbat dan asam dehidroksiaskorbat. Nah, ini struktur senyawanya ya, gambar struktur senyawanya. Kemudian fungsi biokimianya, ya, ada pembentukan tulang bisa dia, metabolisme besi dan hemoglobin, terus sintesis metabolisme triptofan dan serotonin, lalu metabolisme tirosin, metabolisme asam folat, dan juga fungsi imunologis. Nah, ini adalah recommended dietary allowance, itu yang rekomendasi jumlah konsumsi vitamin sehari-hari ya. Jadi kalau dewasa itu cuman sebenarnya perlu 60 sampai 70 mg per hari ya. Jadi coba kalian baca vitamin C yang sering kalian konsumsi itu berapa sih? Ya lumayan tinggi dari sini ya, berkali-kali lipat ya. Makanya sebenarnya cukup, dan buah-buahan dan sayuran itu sebenarnya udah cukup ya.
Tapi ya kadang-kadang untuk kondisi khusus ketika tubuh sedang tidak fit, ya mungkin kita perlu tambahan konsumsi vitamin C ya, makanya itulah perlu suplemen. Tapi kalau untuk sehari-hari sebenarnya sudah cukup dari makanan ya, karena cuma butuh segini nih, 60-70. Nah, tapi kalau kita sedang hamil yang perempuan ataupun menyusui, nah ini perlu intake tambahan, jadi dia 20-40% lebih banyak dari 60-70 mg ini ya, tambahannya ya. Sumber makanannya udah pasti jeruk, udah tahu ya. Kemudian ada gooseberry, nah ini makanan orang bule ya, kita nggak ada di kita. Jambu, sayuran hijau, kubis, bayam, tomat ya, kentang di bagian kulit. Nah, tapi kalau yang seperti susu ini cenderung sedikit sekali vitamin C. Kalau ya adik-adik usahakan kalau bisa nyalain itunya ya, kameranya ya kalau bisa ya. Kecuali kalau memang ada masalah, sinyal lapor. Kemudian kalau defisiensi atau kurang vitamin C apa aja nih bisa menyebabkannya? Yang pertama penyakit skorbut ya, kalau bahasa Inggrisnya scurvy. Jadi dia berhubungan dengan gangguan sintesa kolagen sehingga bisa menyebabkan perdarahan subkutan ya di bawah kulit serta perdarahan lainnya ya. Jadi bisa bikin kelemahan otot juga, terus gusinya bengkak dan menjadi lunak gitu ya. Terus giginya tanggal ya, copot, gampang copot, anemia karena perdarahan tadi ya. Terus sendi-sendi juga bengkak dan pembuluh darahnya jadi rapuh ya. Selain itu kalau kurang vitamin C bisa penurunan imunokompetensi ya, daya tahan tubuh ya. Terus penyembuhan lukanya lambat. Kemudian fungsi hormonal, hormon-hormon di korteks adrenal dan gonad ya, ini juga lambat. Gonad ini kayak lebih ke reproduksi ya, osteoporosis juga bisa gara-gara vitamin C yang kurang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai vitamin B1 atau tiamin. Nah, jadi vitamin B1 ini ada koenzim spesifiknya yang sering digunakan dalam berbagai metabolisme tadi, yaitu TPP ya, TPP, tiamin pirofosfat, atau nama lainnya tiamin difosfat, THDP atau co-carboxylase ya. Jadi dia vitamin B1 ini mengandung cincin pirimidin dan cincin tiazin yang ditopang oleh jembatan metilen. Kemudian dia merupakan satu-satunya senyawa alami dengan cincin tiazol dan diisolasi dengan metabolisme karbohidrat. Ini adalah struktur senyawa dari tiamin dan tiamin difosfat ya, koenzimnya. Kemudian fungsi biokimia dari vitamin B1 adalah yang pertama tuh koenzimnya ini ya sangat erat ya terkait dengan reaksi pelepasan energi dalam metabolisme karbohidrat ya. Jadi penting. Kemudian reaksi lain juga bergantung pada TPP dan koenzim lainnya. Lalu pada siklus Krebs ya, nah, di mana ada enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase ini juga sangat memerlukan koenzim TPP dari vitamin B1. Kemudian juga pada pada reaksi yang ini di mana rantai cabang alfa ketoasid dehidrogenase atau dekarboksilase mengkatalisa dekarboksilase oksidatif dari rantai cabang asam amino. Jadi yang reaksi pada asam amino ya, yang valin, leusin, isoleusin ini juga membutuhkan TPP. Kemudian penting juga dalam transmisi impuls syaraf ya, karena dipercaya dibutuhkan TPP ini dalam sintesis asetilkolin dan translokasi ion dari jaringan syaraf ya. Kebutuhannya sedewasa itu dari makanan cuma sedikit sebenarnya, cuma 1 sampai 1,5 mg per hari. Kemudian anak-anak itu ada cuma sedikit ya, hampir setengahnya lah, 0,7 sampai 1,2 mg per hari. Kalau wanita hamil meningkat ya, jadi 2 mg per hari. Sumber makanan yang baik
Untuk vitamin B1 ini ada sereal, kacang-kacangan, tanah ini maksudnya ragi ya. Kemudian yang terutama ini pada kulit dari sereal itu ya. Kemudian ada juga makanan hewani, yaitu di hati, jantung, ginjal, susu ya. Kalau kekurangan, bisa penyakit apa? Sudah jelas waktu yang kita zaman sekolah dulu belajar ya, kurang vitamin B1 bisa sakit beri-beri. Beri-beri ini tapi rupanya ada bagiannya lagi, ada yang untuk beri-beri neuritis ya, yang ke ke syaraf tepi gitu ya. Beri-beri edematosa yang bengkak. Terus ada yang infantil untuk yang bayi, ada yang dewasa, ada yang campuran gitu ya. Kemudian ada sindrom lagi yang khas ya kalau kurang vitamin B1 itu sindrom Wernicke-Korsakoff atau encephalopathy Wernicke. Nah, ini itu sering ditemukan pada peminum alkohol yang sudah kronis itu yang lama ya, tapi dia konsumsi makanan yang lainnya cuma sedikit ya, jadi dia otomatis kekurangan lah karena dia cuma konsumsi alkohol aja. Nah, kalau kita pada awal-awalnya kalau kita gejala dini kekurangan tiamin itu bisa menyebabkan neuropati perifer ya, gangguan saraf tepi, mudah capek, anoreksia, edema, kemudian degenerasi kardiovaskular, neurologis dan muskuler. Kemudian untuk yang vitamin B2 atau riboflavin, yang ketiga ya, ini vitamin B2 ini juga melalui koenzimnya ya, yang banyak berguna dalam reaksi oksidasi redoks ya. Terus di mana riboflavin ini juga terdiri dari 6,7 dimetilisoloxazin, yaitu sebuah struktur cincin 3 heterosiklik yang dia melekat pada D-ribitol oleh atom nitrogen. Sedangkan ribitol ini merupakan rantai terbuka dari gula ribosa dengan grup aldehid yang direduksi pada alkohol. Kemudian riboflavin ini dia stabil terhadap panas ya, tapi dia sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika dia terpapar sinar ultraviolet matahari, dia bisa terkonversi menjadi lumiflavin yang menunjukkan fluoresensi kuning ya. Ini yang mahasiswa nama Nur Fadli ini orangnya mana ya? Kayak gambar robot ya. Kalau ada mau ke toilet juga izin dulu ya. Kayak Husnul Khotimah juga nggak ada, ini dokter cek. Nur Fadli ini mana dia? Kok gambar kayak robot-robot itu? Fungsi biokimia vitamin B2. Nah, ini ya. Jadi koenzimnya riboflavin itu ya namanya flavin, terutama FAD, FMN ini berperan banyak pada reaksi redoks ya dalam menghasilkan energi ya. Kemudian dia juga mengalami reaksi reversible identik ya, membentuk FMNNH2 atau FADH2. Kemudian untuk enzim yang menggunakan koenzim flavin tadi disebut flavoprotein. Nah, banyak flavoprotein ini mengandung atom logam, yaitu dikenal sebagai metalloflavoprotein. Untuk koenzim FAD dan FMN berhubungan dengan enzim tertentu yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lipid, protein, dan purin selain rantai transfer elektron. Ini struktur senyawanya, ini riboflavin, ini FMN koenzimnya, dan ini FAD ya koenzimnya juga. Nah, untuk kebutuhannya cuma 1,2 sampai 1,7 mg per hari, tapi kalau wanita hamil menyusui seperti biasa dia lebih tinggi 0,2 sampai 0,5 mg per hari. Jadi lebih tinggi sedikit ya. Sumber makanan yang kaya akan vitamin B2 ada susu dan produk susu ya, kemudian daging juga, telur, hati, dan ginjal. Sumber yang tidak terlalu banyak ya, yang sedang ya, moderate, itu ada sereal, buah, sayur, dan ikan. Kemudian kalau kita kurang vitamin B2 bisa berakibat
kelosis, yaitu ada fisura atau retak gitu ya, luka pada sudut mulut, sudut bibir. Kemudian bisa juga jadi glossitis, yaitu jadi lidahnya licin ya, dan keunguan, nggak ada papil-papil lidah gitu yang tonjol-tonjol itu kan ada kayak tonjolan-tonjolan, nah ini tidak licin aja gitu dan warnanya keunguan. Kemudian juga bisa dermatitis ya, atau radang pada kulit. Oke, masuk yang keempat, yaitu vitamin B3 atau niacin. Nah, jadi dia ini dikenal sebagai pencegah pellagra ya, penyakit pellagra. Nah, koenzimnya ada NAD+ sama NADP. Ya, dapat disintesis oleh triptofan, asam amino esensial. Kemudian triptofan asam amino esensial ini berfungsi sebagai prekursor ya untuk sintesis koenzim nikotinamida ya. Kalau fungsi biokimianya yaitu tadi sama dengan vitamin B2, jadi terlibat dalam berbagai reaksi redoks ya. Kemudian dia akan menghasilkan ATP, energi ya. Nah, kemudian sedangkan NADPH ini penting untuk banyak reaksi biosintetik karena NADPH menyumbang pengurangan kesetaraan. Nah, ini struktur senyawanya, nikotinic acid, nikotinamid, ya, dan NAD. Kebutuhannya kalau dewasa cuma 15-20 mg per hari, ya. Kalau anak-anak itu bisa 10-15 mg per hari, lebih rendah sedikit. Lalu kalau yang kaya akan vitamin B3 apa aja seperti hati, ragi, gandum, sereal, kacang-kacangan ya, kayak kacang polong, kacang tanah. Yang sumber yang tidak terlalu banyak ya, tapi ada niacin itu ada di susu, ikan, telur, dan sayur ya. Kemudian kalau kurang vitamin B3 apa nih akibatnya? Pellagra tadi ya, pellagra. Istilahnya tuh kulit kasar Italia ya, Italian rough skin. Dia mengenai 3D ya gejalanya ya, dermatitis ya karena mengenai kulit. Kemudian diare karena mengenai saluran gastrointestinal. Terus juga demensia ya karena ke SSP. Selanjutnya untuk vitamin B6 ya, piridoksin. Nah, vitamin B6 piridoksin ini dia digunakan secara kolektif ya dengan menggambarkan 3 senyawa yang disebut piridoksin, piridoksal, piridoksamin. Ya. Nah, fungsi biokimianya itu ya lagi-lagi koenzimnya yang berfungsi yaitu piridoksal fosfat atau PLP. Nah ini melekat pada kelompok lisin amino E dalam enzim. Jadi dia PLP ini fungsinya metabolisme asam amino ya, memproduksi serotonin, histamin ya, dan koenzim niacin ya. Jadi dia piridoksin fungsinya. Jadi dan juga PLP ini ikut serta dalam reaksi seperti transaminasi, dikarboksilasi, deaminasi, transulfurasi, dan kondensasi ya. PLP ini juga perlu untuk sintesis delta amino levulinic acid ya, untuk sintesis heme ya. Jadi kemudian untuk sintesis koenzim niacin dari triptofan yang tadi ya sebelumnya yang kita bahas itu juga rupanya bergantung pada PLP. Enzim kureninase juga perlu PLP. Untuk metabolisme sulfur yang mengandung asam amino juga perlu PLP. Nah ini juga ya untuk enzim glikogen fosforilase juga perlu PLP. Ya, jadi intake B6 ini yang adekuat, yang cukup berguna untuk mencegah hiperoksaluria dan pembentukan batu saluran kemih. Ya. Ini struktur senyawa tadi ya dari vitamin B6, piridoksin, piridoksal, piridoksamin ya. Kebutuhannya sehari itu 2-2,2 mg per hari. Kalau wanita hamil, menyusui, dan orang tua itu 2,5 mg. Yang kaya akan
vitamin B6 itu ada sumber hewani dan nabati. Kalau hewani itu contohnya kuning telur, ikan, susu, dan daging. Kalau nabatinya contohnya gandum ya, jagung, kubis, akar, dan biji. Jadi gandum ini banyak sekali ya sepertinya kegunaannya. Kalau kita lihat tadi dari yang sebelumnya. Nah, kalau kurang vitamin B6 bisa mengakibatkan kejang ya, kompulsif, kemudian anemia juga, dan abnormal EEG. Jadi elektroensefalografi ini ya, rekam otak ya, rekam listrik otak. Oke, lanjut setelah vitamin B6 kita masuk vitamin B7 atau biotin ya. Sebut juga vitamin H, ada ya tapi jarang ya. Jadi dia merupakan sulfur yang mengandung vitamin B kompleks dan secara langsung ikut serta sebagai koenzim dalam reaksi karboksilase ya. Fungsi biokimianya membawa CO2 ya. Jadi dalam reaksi karboksilasi. Jadi dia reaksi ini dikatalisasi oleh piruvat karboksilase yang mengubah piruvat menjadi oksaloasetat ya. Dan juga untuk gluconeogenesis dan perlu juga pada sintesis asam sitrat dan juga sintesis asam lemak ya, vitamin B7 ini. Ini dari gambaran struktur senyawanya biotin ya. Kemudian untuk kebutuhannya itu 100 ya sampai 300 mg per hari, agak lebih banyak daripada yang lain-lain ya. Nah, tapi sebenarnya biotin ini kabarnya bisa disintesis secara normal gitu oleh bakteri usus ya. Ada kayak pengecualian sedikit ya. Yang kaya biotin apa aja? Hati ya, ginjal, kuning telur, susu, tomat, biji-bijian dan lain. Kalau kurang vitamin B7, akibatnya bisa anemia, hilang nafsu makan, dermatitis, glositis, depresi, halusinasi, dan wafat. Oke, lanjut setelah biotin, kita masuk ke vitamin selanjutnya yang larut air yaitu asam pantotenat. Nah, ini paling banyak terdapat di alam ya. Terus dia juga memiliki koenzim A ini dan tersebar luas ya perannya. Kemudian fungsinya ya melalui koenzim A ini atau CoA singkatannya. Jadi dia berfungsi dalam mengintegrasikan ya berbagai jalur metabolisme. Jadi banyak sekali yang perlu CoA ini ya. Kemudian berperan sebagai pembawa kelompok asetil atau asil yang diaktifasi. Ini gambaran dari senyawa dari asam pantotenat dan juga CoA ya. Kemudian kebutuhannya yaitu 5 sampai 10 mg saja per hari. Kemudian untuk yang banyak asam pantotenat itu ada pada telur, hati, daging, ragi, dan susu. Jadi dia paling banyak paling banyak tersebar pada tanaman dan hewan ya. Sehingga sebenarnya kekurangan vitamin asam pantotenat ini jarang terjadi ya karena tadi banyak di alam, banyak di hewan gitu ya, banyak di tanaman ya. Tapi ada pernah nih laporannya ada terjadi yang namanya burning food syndrome ya. Jadi ini menurunnya kemampuan asetilasi gara-gara kekurangan asam pantotenat. Tapi ini udah lama sekali waktu itu dilaporkannya pada kasus tawanan perang ya, zaman perang dulu ya. Sudah lama sekali. Kalau sekarang udah mungkin nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan. Oke, setelah asam pantotenat ya, kita masuk ke asam folat. Nah, asam folat ini sering banget ya disebut-sebut pagi kalau untuk ibu hamil. Jadi dia sebut juga folasin ya. Ditemukannya pada sayuran berdaun hijau. Jadi dia penting untuk metabolisme karbon dan dibutuhkan untuk sintesis asam amino tertentu yaitu purin dan pirimidin. Nah, untuk fungsi biokimianya ya, jadi asam folat ini punya koenzim namanya tetrahydrofolat atau THFTHF atau FK4 gitu ya. Dia terlibat dalam metabolisme karbon, berfungsi sebagai akseptor atau donor dari satu unit karbon atau metil dalam berbagai reaksi yang melibatkan asam amino dan metabolisme nukleotida.
Nah, jadi fungsi biokimianya ya banyak senyawa penting ya disintesis dalam metabolisme satu karbon ya, banyak sekali. Ada purin ya, karbon 28, ada pirimidinukleotida deoksitimidilik acid ya, ada glisin, sirin, etanolamin dan kolin, ada juga formil metionin ya. Kebutuhannya dewasa itu 200 mikrogram per hari. Kalau ibu hamil 400 mikrogram per hari. Kalau menyusui juga masih butuh 300 mikrogram per hari. Ya, dia tersebar secara luas di alam ya, yang banyak mengandung asam folat itu, ingat yang sayuran berdaun hijau ya, gandum, sereal, hati, ginjal, ragi, telur ya, sepertinya diulang-ulang terus ini ya, yang rombongan ini. Tapi yang susu dia sedikit ya, itunya asam folatnya. Nah, kalau kurang asam folat ya bisa menyebabkan ini ya, gambaran karakteristik defisiensi asam folat gitu ya. Jadi anemia mikrositik, isinya besar, abnormal ya. Jadi dia berhubungan dengan perubahan megaloblastik dalam struktur tulang. Nah, kalau pada ibu hamil itu dipercaya kalau kalau kita kekurangan asam folat itu bisa mengakibatkan kecacatan ya. Jadi bisa berpengaruh pada pembentukan tulang belakangnya, bisa terjadi pembentukan susunan sarafnya itu yang terganggu ya, bisa menyebabkan spina bifida ya, terus jadi pembentukan atau perkembangan saraf otaknya ya, itu yang akibat dari asam folat ini. Jadi penting sekali, makanya kalau kita hamil itu yang perempuan ya dek, pasti kalian akan diberi vitamin asam folat ini, gunanya untuk pembentukan janin yang sehat ya, terutama untuk perkembangan sarafnya ya, dan mencegah kecacatan. Nah, kalau yang selanjutnya ya, setelah asam folat kita ke yang terakhir nih, vitamin B12 cyanocobalamin ya, nama lainnya. Cyanocobalamin ini merupakan senyawa kristalin merah tua yang larut di air, kemudian dia stabil terhadap panas dalam solusi netral, tapi rusak dalam solusi asam atau basah ya. Fungsinya penting untuk pematangan eritrosit dalam struktur tulang, dia juga sebagai koenzim dalam pembentukan asam nukleat, kemudian penting juga mempertahankan kesehatan normal dan aktivitas beberapa sistem syaraf, dan juga untuk biosintesis protein dan metionin. Untuk penyerapannya ya, jadi dalam makanan ya, kalau vitamin B12 ini dia terikatnya sama protein ya. Kemudian di lambung proteinnya tuh terlepas, jadi selanjutnya diikat oleh kobalofilin. Di duodenum itu dengan protease pankreas enzim ini kemudian dihidrolisis oleh kobalofilin. Lalu diikat faktor intriksi dari lambung, barulah diserap ya vitamin B12 ini. Ya, kalau untuk transportnya dengan menggunakan transkobalamin ya, ingatnya gitu, transkobalamin. Ini struktur senyawa dari cyanocobalamin. Kalau kurang vitamin B12 bisa mengakibatkan anemia pernisiosa, kerusakan syaraf, terus juga hipersensitif pada kulit ya. Sumber makanan yang banyak mengandung B12 seperti biasa produk hewani yaitu susu, hati, ginjal, daging, telur, keju ya. Oke, selesai yang vitamin larut air, sekarang ke vitamin yang larut lemak. Larut lemak ada 4 cuman ya, A, D, E, dan K. Ini vitaminnya, ini fungsinya, cuman ini kebalik nih, yang ini. Mestinya E ini di sini ya, antioksidan. Kalau A ini di sini, berguna pada peningkatan pertumbuhan reproduksi ya. Yang ini juga kekurangannya juga nyambungnya ke sini, dari A ke sini ya. Kalau ini E ke sini. Ya, ini defisiensi sini secara ringkasnya aja ya. Nah, ini struktur vitamin yang larut lemak, A, D, E, K tadi ya. Kalau vitamin A dan retinol, kalau D2
itu kalsiferol, vitamin E-nya alfa tokoferol. Oke, masuk vitamin A, jadi dia itu bentuk alaminya retinoid ya. Kemudian selanjutnya bisa dalam bentuk retinol, retinaldehid, asam retinoat ya. Pada tumbuhan ini prekursornya karotenoid ya. Jadi dia dari provitamin karoten ini ya. Ini ganda strukturnya dari vitamin A, retinol, beta karoten, retinaldehid, kemudian untuk absorpsi dan transportnya itu jadi dia di mukosa usus halus itu karotenoid diubah menjadi retinaldehid ya dengan bantuan karoten deoksidinase, kemudian direduksi menjadi retinol, lalu diesterifikasi dan disekresikan menggunakan kilomikron ini ya. Nah, kemudian aktivitas karoten deoksidinase berkurang itu pada karotenoid, kemudian ditransportasikan melalui darah, didistribusikan gitu ya. Namun tak bisa menjadi retinoid ya. 6 mikrogram beta karoten ini setara dengan 1 mikrogram retinol. Nah, peran vitamin A yang seperti kita ketahui pasti untuk fungsi penglihatan ya, Dek. Di sini untuk retinaldehid ya, itu terutama untuk fungsi prostetik protein oksid sensitif cahaya. Jadi dia membantu pembentukan rhodopsin sel batang dan juga iodopsin sel kerucut. Selain itu juga holoprotein rhodopsin ini juga penting ya untuk fungsi penglihatan. Kemudian penyerapan sinar itu dari isomerasi retinaldehid tadi ya, retinaldehid ini kemudian terjadi perubahan bentuk opsin, retinaldehidnya terlepas baru ke inisiasi impuls syaraf. Nah, kemudian dia juga fungsi untuk mengatur ekspresi gen dan diferensiasi jaringan, yaitu pada asam retinoid yang melekat pada reseptor di nukleus ya. Kemudian untuk antioksidan, kulit sehat ya, dan juga untuk regulasi sistem imun itu pada beta karoten ya. Nah, jadi ini tadi ya, sama ya, menghasilkan pigmen untuk retina, mempertahankan lapisan permukaan mata, pertumbuhan tulang, dan juga reproduksi. Untuk kulit juga bagus ya, vitamin A itu ya, banyak di skincare gitu ya. Nah, sumber vitamin A ada hewani, nabati ya. Nah, ini kalau di hewani ada pada telur, daging, keju, susu, dan hati. Kalau nabati udah pasti tahu semua, ada wortel ya, dari kecil kita tahu wortel, kentang, jeruk bali, bayam. Bayam juga ada ya. Kalau kurang vitamin A ada pasti bisa menyebabkan rabun senja ini ya, rabun senja yang kalau maghrib itu udah mulai nggak jelas gitu ya. Terus juga seroftalmia, jadi kornea matanya terkeratinisasi gitu, ada kayak lapisan keratin kerak gitu ya, dan bisa menyebabkan kebutaan. Karena itu tadi yang korneanya ketutup gitu ya oleh zat keratin ini. Terus bisa juga gampang terkena infeksi kita kalau kurang vitamin A ya, jadi imun kita lagi turun. Dan juga pengaruh ke kesehatan kulit, rambut, dan kuku ya. Jadi makanya kalau yang skincare itu yang anak cewek sering pakai itu ada juga yang mengandung vitamin A, itu bagus ya. Kalau kelebihan, tapi gimana dok? Ya nggak bagus juga ya. Bisa menyebabkan keracunan, gangguan sistem saraf pusat, gangguan fungsi hati. Ya karena tadi kan yang larut lemak ini kan dia tersimpan gitu ya di hati karena dia lambat diekspresikannya karena larut lemak tadi ya. Jadi dia kalau tertumpuk banyak bisa mengakibatkan gangguan fungsi hati. Terus juga gangguan homeostasis kalsium, jadi juga gangguan kulit ya kalau sebaliknya kalau banyak. Kemudian untuk vitamin D itu ya, vitamin D ini sebenarnya juga hormon ya, ya. Jadi bukan sepenuhnya vitamin, dia juga hormon gitu ya. Jadi dia disintesis di kulit, di 7-dehidroksikolesterol, vitamin D, kolekalsiferol.
Jadi dia ini juga dibantu ya metabolismenya dengan sinar matahari ya, makanya itu kita perlu berjemur ya untuk mengubah gitu bentuk inaktif vitamin D menjadi bentuk yang aktif. Karena kalau kita makan-makan aja tapi nggak kita ubah gitu ya tetap aja provitamin ini nggak ada gunanya gitu ya. Makanya kita penting sekali untuk berjemur ya, untuk dengan bantuan sinar UV itu kita akan mengubahnya menjadi bentuk aktif yang banyak berguna di tubuh ya. Kemudian kalau di hati dan ginjal, kemudian kolekalsiferol ini baru diubah menjadi kalsitriol. Ini adalah struktur senyawa ya. Nah ini kan dari 7 dehidrokolesterol ini yang mungkin kita konsumsi, yang dia menjadi provitamin D itu memerlukan ini nih light cahaya. Kemudian juga dengan isomerisasi termal ini baru dia menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Nah, makanya tapi kalau untuk negara-negara yang sinar mataharinya sedikit itu bagaimana solusinya? Kan nggak mungkin juga kan orang mataharinya nggak ada. Ya, dia konsumsi yang bentuk kolekalsiferol ini vitamin D3. Nah, ini ada jualannya deh. Jadi, kalau memang kita defisiensi vitamin D, kemudian kita juga pajanan sinar matahari sehari-hari yang kurang, ya kita bisa menambah suplemen vitamin D3 ini ya, untuk mengatasi kekurangan ya, atau juga untuk mengobati apabila memang sudah terjadi kekurangan. Tapi seandainya kita itu berjemurnya cukup, ya sebenarnya tidak perlu suplemen, cukup dengan makanan dan juga berjemur. Tapi rata-rata sih orang Indonesia kekurangan ya. Sudah ada penelitiannya, apalagi pada anak-anak itu memang banyak sekali kekurangan walaupun kita tinggal di negara yang tropis ya, karena kita pada dasarnya takut ya berjemur, takut hitam, takut panas ya, belum lagi kita yang berhijab, memang kita pakai bajunya tangan panjang tertutup, jadi otomatis memang kurang yang namanya vitamin D ini ya di tubuh kita ya, makanya memang perlu konsumsi vitamin D. Ini perannya apa? Mempertahankan kalsium plasma ya, kemudian sintesis dan sekresi hormon paratiroid ya, sekresi insulin, kemudian untuk sistem imun ya. Untuk mempertahankan kalsium plasma tadi gunanya penyerapan di usus, absorpsi di tubulus, kemudian mobilisasi kalsium tulang ya. Ini jadi berhubungan dengan kalsium juga ya. Sumber vitamin D yang baik yaitu ikan berlemak, minyak hati ikan, kuning telur. Kalau yang kurang baik itu susu. Kalau kekurangan rakitis ya pada anak-anak ya, yang kakinya O atau kadang-kadang bentuknya X, yang anaknya nggak bisa tumbuh tinggi ya, pendek aja, toto pas dilihat kakinya bengkok sekali ya, itu rakitis. Kalau dewasa bisa nggak? Bisa juga, osteomalacia ya, jadi gangguan pada tulangnya. Nah tapi kelebihan juga nggak boleh karena bisa menyebabkan toksik dan karsinosis. Nah ini yang ketiga, vitamin E ya, vitamin larut lemak. Sebentar ya. Vitamin E itu senyawa tokoferol dan tokotrienol. Nah, ini gambarannya, struktur senyawanya. Itu perannya sebagai antioksidan larut lipid utama di membran sel dan juga menjaga fluiditas membran. Penting untuk reproduksi normal ya pada banyak hewan, tapi juga pada manusia juga ya maksudnya, dan juga diketahui sebagai vitamin anti sterilitas. Jadi yang pengen reproduksi, kesehatan reproduksinya normal, nah itu perlu mengkonsumsi vitamin E ya. Dan juga mungkin untuk orang yang sudah menikah, yang tidak subur atau belum punya anak, yang mungkin saja terjadi kekurangan vitamin E ya. Nah, kemudian fungsinya melindungi membran sel, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan pembentukan ARBC, berperan sebagai agen anti pembekuan darah dan membantu dalam penyembuhan luka. Sumbernya minyak sayur, kacang, biji-bijian, gandum, kuning telur, sayuran berdaun hijau. Kemudian untuk defisiensi vitamin E bisa menyebabkan kegagalan reproduksi ya,
jadinya tidak subur gitu ya, tidak bisa bereproduksi, tahu kan? Kemudian hemolisis RBC, tidak mampu konsentrasi ya ke otak kita, kan kelemahan otot ya. Nah, kalau pernah juga di hewan percobaan itu menyebabkan resorpsi janin dan atrofi testis. Jadi pengaruh ke perkembangan janin juga testisnya jadi atrofi, tidak tumbuh ya. Nah, terakhir vitamin K ya. Vitamin K ini fungsinya untuk faktor pembekuan darah yang mencegah perdarahan. Bentuknya dalam bentuk filoquinon, menaquinon, menadion atau menadiol diasetat, ada 3 gini ya. Sumbernya apa? Kubis, kembang kol, tomat, sayuran. Tapi kalau bayi baru lahir itu rentan terjadi kekurangan ya, Dek. Makanya dia perlu suntik vitamin K. Nah, kalian waktu lahir dulu, kalau lahir di rumah sakit atau bidan, itu pasti kalian disuntik vitamin K itu ya, di paha sebelah kanannya itu ya. Begitu lahir langsung disuntik gitu ya, karena untuk mencegah anti perdarahan. Ya. Ini struktur senyawa tadi. Ini perannya ya, enzim untuk karboksilasi glutamat. Jadi pentingnya karboksiglutamat ini untuk protombin dan protein pembekuan darah, untuk osteokalsin. Nah, vitamin K ini rupanya diproduksi juga oleh bakteri ya, sebenarnya di usus besar ya. Bakteri yang produksi ya. Defisit kekurangannya kalau dewasa jarang, tapi kalau bayi tadi sering seperti yang dokter bilang tadi ya. Apa dok kalau pada bayi tanda-tanda kekurangan vitamin K? Jadi misalnya tiba-tiba dia perdarahan otak, anaknya pucat gitu kan, tubuhnya bonjol, tahu-tahu di otaknya udah ada perdarahan. Jadi dia spontan aja deh perdarahan, atau bisa juga akibat kalau kita gendongnya ya terlalu diayun kuat, pakai yang ayunan pegas itu lagi ya, ya tanpa kita sadari mungkin dia memang kekurangan vitamin K ya. Mungkin kalau bayi normal ya nggak terlalu ya masalah, tapi itu juga jangan sampai ya, udah nggak direkomendasikan lagi. Tapi kalau yang pas kekurangan vitamin K, waduh pecah pembuluh darah otaknya, jadi dari perdarahan pucat, gawat, bisa meninggal, atau bisa juga cacat dia seumur hidup gara-gara perdarahan otak, cuma gara-gara kurang vitamin K loh. Makanya penting kita suntik vitamin K itu ya, vitamin K1 kalau bayi baru lahir gitu ya. Nanti kalian pas di klinik ya ngelihat langsung ya. Nah, tapi bisa juga pada terapi antibiotik yang lama yang pada pasien yang produksi bilirubin bisa menyebabkan keracunan kalau lebih dari 1000 mg per hari ya, akibat ruptur sel darah merah atau kuning. Terima kasih. Stop dulu. Bentar. Ini udah kelihatan ya? Masuk yang kedua. Nanti ingetin aja ya, Dek, kalau waktunya udah mepet ya. Soalnya kesian kalian ujian. Metabolisme mineral. Nah, ya, jadi mineral ini sangat penting juga deh, sama kayak vitamin tadi ya, untuk pertumbuhan normal dan keseimbangan tubuh. Jadi ada terbagi lagi mayor ya, elemen trace ya, non esensial sama toksik. Nah, jadi kalau yang mayor itu lebih dari 100 mg per hari dia perlunya. Ini contoh-contohnya kalsium, magnesium, fosfor, sodium, potasium, klorida, sulfur, klorida ya. Kalau yang trace itu yang kurang dari 100 ya. Contohnya besi, iodin, koper, mangan, zinc, molybdenum, selenium. Ada juga mineral yang penting tapi fungsinya fungsi pastinya tidak diketahui. Contoh kromium, nikel, bromida, lithium, barium. Ada juga yang non esensial, jadi dia sudah ada di jaringan. Dikatakan non esensial itu artinya dia udah ada diproduksi ya dalam tubuh. Contohnya rubidium, karat, bismut, ya kontaminan dalam makanan. Ada juga yang toksik yang nggak boleh. Contohnya aluminium, timbal, kadmium, merkuri, itu nggak boleh. Itu toksik ya. Yang pertama kalsium. Kalsium itu ada dalam tubuh manusia itu ada 1 sampai 1,5 kilo di tulang ya, terbanyak 99%. Masih 1%-nya di cairan ekstraseluler. Sumbernya sudah pasti tahu ya, susu, ya telur, ikan, sayuran, ya.
sereal ya, gandum beras ya. Dewasa perlu 500 mg per hari, anak-anak 1.200 karena dia dalam masa pertumbuhan. Ibu hamil juga perlu, dan menyusui juga perlu banyak 1.500 mg ya per harinya karena dia tadi untuk 2 orang ya kalsiumnya. Nah, terus ibu-ibu di atas 50 tahun juga perlu banyak ya, 1.500 mg plus vitamin D ya 20 mikrogram. Mencegah osteoporosis yang karena dia tua, cenderung terjadi osteoporosis. Diserapnya ya, absorpsinya itu di bagian pertama dan kedua duodenum. Kemudian dia dengan melawan gradien konsentrasi dan juga membutuhkan energi penyerapannya tadi, dan juga perlu protein carrier. Faktor-faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium ada vitamin D, hormon paratiroid ya, tadi kan sudah kita bahas ya. Keasaman, asam amino. Dokter agak percepat aja ya. Nah, kalau yang menghambat absorpsi kalsium ada pitat dan oksalat ya. Dia tinggi fosfat, pH yang tinggi atau alkali, dia tinggi serat, dan sindroma malabsorpsi. Nah, itu bisa menyebabkan hambatan pada penyerapan kalsium. Fungsi kalsium yang pasti untuk tulang dan gigi ya, udah tahu pembentukannya. Jadi tulang itu memang adalah reservoir ya untuk penyimpanan kalsium dalam tubuh ya. Untuk osteoblast itu deposit tulang, osteoklast demineralisasi. Yang kedua untuk kontraksi otot. Jadi otot-otot kita bergerak nih, yang kontraksinya memerlukan kalsium ya untuk eksitasi ya dan kontraksi serabut otot ya. Jadi berinteraksi dengan troponin C untuk memicu kontraksi otot. Juga mengaktifasi ATPase ya untuk meningkatkan interaksi antara aktin dan myosin. Yang ketiga konduksi saraf ya, transmisi impuls saraf dari regio presinap ke postsinap. Yang keempat sekresi hormon yang tadi kan insulin, paratiroid hormon yang tadi disebut kita ya, kalsitonin, vasopresin. Yang kelima second messenger ya. Nah, jadi contohnya glukagon ya. Yang keenam integritas dan permeabilitas membran. Jadi dia mempengaruhi transport sejumlah substansi melalui barrier membran. Jadi kalau kalian belajar itu yang dia di sel-sel itu ya, dia kan mau pindah-pindah apa gitu, elektrolitnya perlu kalsium. Yang ketujuh koagulasi darah ya, jadi di faktor 6 ya dalam kaskade koagulasi darah yang mengubah protrombin menjadi trombin. Yang kedelapan aksi jantung ya untuk memperpanjang sistol. Kemudian yang ke-9 aktivasi enzim, contohnya kalmodulin. Nah, untuk kalsium plasma itu kadarnya berapa gitu ya? Normalnya itu 9 sampai 11 mg per desiliter. Kalau bentuk kalsium ion itu 5 mg per desiliter. Jadi kalau cek darah itu dia ada yang kalsium plasma, ada yang kalsium ion. Nah, itu perhatikan berbeda nilainya. Nanti kita periksa taunya 5 terus kita udah panik kan, kirain turun, tahu-tahu cuman itu kalsium ion ya. Jadi berbeda, harus dipastikan ya. Kalau yang terikat protein itu 4 sampai 5 kompleks dengan fosfat, sitrat, bikarbonat itu 1 mg per desiliter. Nah, ini yang sering dicek kalau kita periksa darah itu yang ini yang 2 di atas. Nah, untuk homeostasis kalsium yang utama mengatur kalsium plasma, yang pertama kalsitriol ya. Yang vitamin D3 tadi, vitamin D ya, yang bagian dari vitamin D, yaitu meningkatkan absorpsi kalsium intestinal, kemudian menstimulasi uptake kalsium oleh osteoblast dan meningkatkan kalsifikasi. Yang kedua, hormon paratiroid ya, PTH. Kemudian dia meningkatkan kalsium serum tadi ya, untuk demineralisasi tulang, meningkatkan absorpsi kalsium tubulus, meningkatkan absorpsi kalsium intestinal juga. Kemudian untuk homeostasis kalsiumnya, yang setelah kalsitriol, PTH juga kalsitonin ya,
yang mana disekresi oleh sel parafolicular kelenjar tiroid ya. Nah, dia ini menurunkan kadar kalsium serum ya. Kemudian meningkatkan ekspresi kalsium urin. Jadi kalau kalsitonin dan PTH ini sifatnya antagonis ya. Kalau kalsitriol dia meningkatkan absorpsi kalsium ya, kalau yang ini tadi meningkatkan kalsium serum. Kalau juga menurunkan kadar kalsium serum yang ini kalsitonin. Nah, ini gambarnya ya, keterangannya tadi untuk keseimbangan kalsium darah ya, kadar kalsium darah dalam darah yang normal gitu ya. Ini mekanismenya ya. Nah, kemudian kalau kelainan metabolisme kalsium, misalnya kelebihan ya disebutnya hiperkalsemia di atas 11 mg. Ini penyebabnya ya hiperparatiroidisme, multiple myeloma, Paget disease, metastase karsinoma tulang. Nah, ini jadinya tinggi kalsiumnya. Kalau rendah, hipo ya, namanya hipo. Bisa mengakibatkan tetani ya. Kalau kurang dari 8,5 mg per desiliter, kurang dari normal ya. Kalau cuma sekedar 8,5 itu bisa tremor gitu ya, tangannya bergetar, ringan ya. Tapi kalau sudah di bawah 7,5 itu bisa menyebabkan tetani tipikal, kaku gitu ya. Penyebabnya ini ya, pengangkatan kelenjar paratiroid. Jadi dioperasi misalnya ada kelainan, ada keganasan, diangkat atau penyakit autoimun. Nah, ini gejala hipokalsemia ya, kekurangannya, irritabilitas neuromuskular, spasma karpopedal ya, laringisme, stridor tenggorok, terus spasma laring ya. Kalau pemeriksaannya pakai Choftek sign, Trouser signs ya, dan juga EKG ya, rekam jantung ya. Nah, ini cara memeriksa Choftek sign, jadi kedutan dia ya. Kalau kita mengetuk lembut saraf wajah di depan telinga yang menunjukkan hiperiritabilitas dari saraf wajah. Jadi kita ketuk sedikit itu langsung kayak kedutan gitu ya. Nah, ini Trouser sign satu lagi ya. Jadi dia kita tensi gitu ya. Pada tekanan yang melebihi tekanan darah sistolik, pertama ukur dulu sistoliknya berapa, terus kita tensi pada tekanan darah di atas sistolik, tunggu selama 3 menit. Itu kalau positif dia nih timbul kayak tangannya kayak gini ya, nih kaku gini, keras, nggak bisa dilurusin spasma. Mungkin kalian pernah juga ngalamin misalnya di kaki atau di tangan tiba-tiba kayak kram gitu ya, nih kayak gini aja keras gitu, di kaki juga sakit sekali ya, nggak bisa dilurusin. Nah, itu mungkin jadi bisa juga terjadi spontan atau gara-gara kurang kalsium ya. Kedua, magnesium ini ya, tubuh manusia ada 1000 milimol atau 22 sampai 26. 70%-nya bersama kalsium dan fosfor tadi menyusun tulang gigi, sama sisanya dalam jaringan lunak, cairan tubuh. Kemudian dalam darah itu sekitar 2 sampai 4 mg, di otot itu 21 mg. Sumbernya apa? Coklat, kacang, kedelai, gandum, ikan, dan tepung. Kalau kebutuhan laki-laki itu ada 350, wanita kurang sedikit 300 ya. Asupannya dipengaruhi oleh kalsium lagi, protein, vitamin D, dan alkohol. Kemudian kekurangannya bisa menyebabkan disfungsi neuromuskuler ya, saraf otot gitu ya, hipereksitabilitas, konfusi, kejang, tremor ya. Tremor. Metabolismenya, absorpsinya di usus halus, tapi ada juga di usus besar sebagian kecil. Ekspresinya sebagian besar dari ginjal 6-20 meter per liter per hari. Kemudian ekspresinya juga dipicu oleh aldosteron hormon ya. Kalau kurang magnesium bisa ditemukan pada alkoholisme kronis ya, peminum alkohol yang kronis, yang penderita postoperasi, obstruksi pilorus ya, tersumbatan pada pilorus ya di saluran cernanya, alkalosis hipokoremik, dan juga hiperparatiroid ya, kelebihan hormon paratiroid. Kalau normalnya itu 5,3 mg per liter kadar magnesium di darah ya. Kalau kurang
Dari ini separuhnya itu ya bisa menyebabkan disorientasi, bingung, delirium, halusinasi, tremor ya, banyak syaraf ya ini masalahnya ya. Yang ketiga itu fosfor ya. Setelah magnesium, fosfor kita bahas. Totalnya ada 1 kilo ya. 80%-nya di tulang dan gigi, 10%-nya di otot. Kemudian ion intraseluler, fosfor merupakan ion intraseluler utama dan ada pada semua sel. Fungsinya pembentukan tulang dan gigi, kemudian produksi fosfat energi tinggi, ATP, CTP, GTP, ya. Sintesis koenzim nukleosida yang tadi, sintesis DNA dan RNA, pembentukan ester fosfat, pembentukan fosfoprotein, aktivasi enzim melalui fosforilasi, dan sistem buffer fosfat darah. Kebutuhannya 500 mg per hari melalui susu bisa kita dapatkan, bisa juga sereal, kacang-kacangan, daging ya, yang sumbernya moderat. Kemudian perlu juga kalsitriol, pada vitamin D tadi meningkatkan absorpsinya. Kalau diukur di darah itu normalnya 3-4 mg per desiliter. Kalau anak agak lebih tinggi sedikit 5-6 ya. Kalau whole blood fosfat itu 40 mg per desiliter. Kalau kurang kadar fosfat itu biasanya ditemukan pada hiperparatiroidisme ya, kelebihan hormon paratiroid tadi, atau rickets. Penyakit rickets tadi apa? Yang kurang vitamin D ya tadi ya. Yang kakinya O, kakinya X tadi dokter bilang. Yang keempat mineralnya yaitu sodium. Sodium itu merupakan kation, sodium atau natrium ya nama lainnya, kation utama pada cairan ekstraseluler, yaitu totalnya di tubuh ada 4000 mg, terbagi 50% di tulang, 40% dalam ekstraseluler fluid, 10% dalam jaringan lunak. Kemudian fungsi biokimianya mengatur keseimbangan asam basa tubuh, mengatur volume cairan ekstraseluler, kemudian pompa sodium bekerja pada semua sel sehingga sodiumnya tetap terjaga, terus bergantung pada ATP, dibutuhkan keseimbangan tekanan osmotik dan juga untuk iritabilitas atau normal dan permeabilitas sel. Dalam kebutuhannya diet normal itu 5-10 gram sodium ya, terutama dalam bentuk sodium klorida ya NaCl. Sumbernya di garam dapur yang digunakan dalam masak itu ya. Ada juga di roti, kacang, telur, gandum, sayuran berdaun, dan juga susu. Penyerapannya di traktus gastrointestinal. Jadi di feses itu cuma sedikit ketemunya, sodium ini cuma kurang dari 2%, tapi kalau pada kondisi diare bisa banyak yang hilang ya sodium ini melalui feses ya. Diekskresinya di ginjal melalui jalur utama ekskresi sodium ya, 800 gram per hari dia difiltrasi atau disaring di glomeruli ya. Kalau kondisi edem, badan kita bengkak, itu konten air dan sodium tubuhnya meningkat ya. Sedangkan apabila kita menggunakan obat-obatan diuretik yang meningkatkan kencing ya, diuresis itu akan mengeluarkan ekskresi atau ekskresikan sodium bersama dengan air. Nilai normalnya dalam plasma ya, plasma darah itu ada 136/145 mg per liter. Ini yang kalau kita cek di darah ya, kita ambil darah, kita cek ini nih yang terlihat hasilnya. Kalau sel itu dalam sel itu 35. Lalu kortikoid mempengaruhi metabolisme sodium dalam insufisiensi enzim kortikal yang menyebabkan sodium plasma turun dan meningkatkan ekspresi sodium dalam urin. Nih kelainan ya, kelainan-kelainannya ada 2, hipernatremi kelebihan, hiponatremi kekurangan. Hipernatremi pada Cushing disease, terapi kortison ya, steroid jangka panjang, dan juga pada dehidrasi ya, di mana air sebagian besar hilang. Kalau hiponatremi, kekurangan ya, turun ya.
muntah-muntah, ya otomatis kan banyak keluar. Diare juga, luka bakar kan banyak terbuka kulitnya, banyak menguap, cairannya otomatis dia turun. Addison's disease akibat insufisiensi adrenal, dan kondisi berkeringat sangat banyak, gitu ya. Misalnya olahraga yang berlebihan. Makanya kita suka di iklan itu kan minum Pocari Sweat, ya, banyak isinya sodium, ya, untuk mengatasi kram otot dan sakit kepala. Ini bahayanya itu yang bisa kram otot, sakit kepala. Seringkali ya terjadi kalau kita olahraga. Yang kelima, potasium atau kalium. Kalium, ya, tahu ya. Merupakan kation intraseluler utama, ya. Totalnya ada 3.500 meg dalam tubuh, 75%-nya dalam otot skeletal. Dibutuhkan untuk pengaturan keseimbangan asam basa dan keseimbangan air dalam sel, ya, menjaga tekanan osmotik intraseluler, penting juga untuk transmisi impuls saraf, ya, dan juga ini perlu untuk enzim piruvat kinase, kemudian biosintesis protein, dan aktivitas otot jantung. Kebutuhannya 3-4 gram per hari, sumbernya pisang, ini kalium, ya. Pisang jeruk, nanas, hati, air kelapa dogan yang banyak, kentang, kacang polong, ayam, ya. Absorpsinya di traktus gastrointestinal sampai 20%. Kalau pada diare itu kaliumnya hilang dalam tinja, ya. Ekskresi melalui urin, dipengaruhi juga hormon aldosteron yang dapat meningkatkannya, ya. Kemudian dalam plasma itu normalnya 3,5 sampai 5 mg per liter kalau kita cek lab. Whole blood itu 50 mg per liter, ya. Hati-hati, ya, kadar yang tinggi, ya, melebihi ini ataupun rendah kurang dari ini itu mempengaruhi kontraktilitas otot jantung, ya. Jadi walaupun cuma sedikit kayak gini, tapi fungsinya vital, ya. Kontraktilitas otot jantung, ya, bisa berhenti otot jantung kamu, bisa juga justru semakin hebat pompanya sampai getar-getar aja, ya, saking bahaya juga sama dia. Kalau kurang, ya, hipokalemi, kalau kurang kalium itu biasanya pada Cushing syndrome, tapi kortison jangka panjang, diare, muntah-muntah lama, penggunaan diuretik, ya. Jadi obat ini obat untuk pasien gagal jantung, ya. Jadi kan sering dikasih obat untuk banyak kencing supaya keluar airnya, tapi hati-hati. Airnya keluar, kaliumnya juga keluar, ya, makanya mesti dipantau. Jadi nggak bisa juga ngasih obat terus enaknya, ya, kalau pada dokter itu, ya. Gejala, tanda dan gejala iritabilitas, kelemahan otot, takikardi, kardiomegali, henti jantung, ya. Terus pada EKG itu gelombang melandai dan T-nya menurun. Kalau kelebihan, hiperkalemi, gagal ginjal, pada Addison's disease, pada koma, diabetikum. Gejalanya depresi sistem saraf pusat, bingung, mati rasa, bradikardi, ya, jantungnya lambat sampai akhirnya berhenti, dan gelombang T meninggi pada kaki. Yang keenam, klorida. Fungsinya sama, mengatur keseimbangan asam basa darah, keseimbangan air, dan pengaturan tekanan osmotik, ya. Ini terkait mekanisme pergeseran klorida atau chloride shift, ya. Dalam lambung, klorida penting dalam menentukan keasaman getah lambung melalui pembentukan asam klorida dalam sel parietal mukosa lambung. Kebutuhan, hampir semua makanan mengandung klorida dalam bentuk natrium klorida, ya, NaCl. Kalau kita dietnya rendah garam, maka otomatis natrium dan klorida dalam urinnya turun. Kalau kita keringat berlebihan, lagi diare atau ada kelainan endokrin, otomatis juga natrium dan kloridanya banyak hilang. Hati-hati kalau muntah berlebihan akibat obstruksi pilorus atau duodenum, ya, di usus ini. Itu banyak klorida yang hilang sehingga turun kadarnya, kemudian dia naik, untuk kompensasinya kadar bikarbonatnya malah naik, ya.
Nah, ini bisa mengakibatkan alkalosis hipokloremik atau alkalosis metabolik. Ya, ini mekanisme apa respon dari apabila kloridanya turun. Ya. Kemudian kalau turun ya hipokloremik ya dapat terjadi itu karena terapi kortikotropin, ACTH, dan juga penyakit kasih. Yang ketujuh, sulfur, belerang, fungsinya ya terdapat pada semua sel tubuh dan protein disusun oleh sistem metionin. Metionin ini donor penting sel metil pada proses metilasi detoksifikasi, aktivitas katalitik. Penting juga sulfur ini dalam proses metabolisme sebagai berikut ya, silakan nanti dibaca. Kemudian sulfur ini sebenarnya sedikit yang diserapnya ya. Yang tinggi itu dalam bentuk garam magnesium sulfat, yaitu ada pada obat laksansia ya. Kemudian ion sulfatnya telah diaktifkan terdapat pada mukopolisakarida, heparin, dan konjungtif sulfat. Sulfur ini organik, tapi karena dioksidasi jadi sulfat, nanti pas diekspresi menjadi sulfat anorganik. Yang kedelapan, fluor. Nah, fluor ada di fluoride untuk odol ya, hubungan tulang dan gigi. Fungsinya mencegah karies gigi dan osteoporosis ya. Kesuburan, fertilitas. Terus inhibitor bagi enzim yang diaktifkan magnesium ya, berlawanan jadi dia dengan magnesium. Dan menghambat siklus Krebs ya. Sifatnya toksik, jadi cuma butuh sedikit aja 1-2 mg per hari. Dari air minum itu udah ada fluor 1 ppm per hari, jadi sudah memadai. Dia menghambat aktivitas enzim pada bakteri yang bersifat kariogenik, makanya bagus untuk gigi, ada di odol ya, karena sifatnya itu tadi menghambat kariogenik tadi. Kalau berlebih, seringan ya, atau kebanyakan pakai odol misalnya, bisa juga mengakibatkan klorosis, jadi giginya bertitik-titik, emailnya jadi justru rapuh. Kalau tertimbun dalam otot, nah itu juga bisa bahaya ya. Dan juga kematian nih kalau terlalu banyak. Yang 9, mineral lain yang penting itu besi. Besi ini penting pada reaksi ya, oksidasi reduksi dalam reaksi. Kemudian berperan dalam metabolisme dalam bentuk besi, hem atau gugus besi porfirin ya. Penyusun hemoglobin, mioglobin, sitokrom, enzim katalase, peroxidase, dan lain-lain ya. Besi non-hem berikatan dengan protein sebagai bagian dari metaloprotein. Itu contohnya ferritin dan transferin. Sumber, nah Anda pasti tahu ya kalau besi itu banyak di hati ayam ya. Daging sapi, telur, ikan, jantung, kuning telur. Kalau pada nabati, gandum, kurma, kacang, bayam, ya ingat kan? Daun ubi, asparagus, ini biasanya daun-daun berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau. Ada 10-20 ya. Oke, nih kita lanjut aja cepet ya. Ini kebutuhan besi ya. Pada wanita hamil, pada menyusui, pada anak usia sekolah, pada wanita waktu menstruasi, wanita premenopause, penderita cacingan dan juga hemoroid ya, ambeien. Kalau kekurangan bisa anemia defisiensi besi. Jadi besi itu nggak semuanya diabsorpsi, tergantung kebutuhan. Hanya 10% diabsorpsi, sisanya dibuang. Kalau pada bayi dan anak absorpsi besi lebih banyak daripada orang dewasa. Kemudian ini bentuk-bentuk besi ada yang ferri, ferro, ya silakan dibaca nanti ya. Kalau yang hal-hal yang bisa mengabsorpsi besi apa aja, fosfat, vitat, gitu ya. Pada yang absorpsi besi berkurang pada penderita yang dipotong ususnya, gastrektomi juga potong ginjal lambungnya, ada sindrom malabsorpsi. Kemudian juga kalau meningkat itu pada anak-anak anemia defisiensi besi, anemia pernisosa. Ini metabolisme besinya ya. Nanti silakan dibaca aja. Ya, terima kasih. Ya.
Maaf ya dokter agak ngebut karena takutnya kalian mau persiapan untuk ujian ya.